Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 6 Mei 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Markus, pasal yang keempat ayat 39. Markus 4 ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penolong yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita hari ini menceritakan setelah Yesus mengajar di Galilea, pada waktu hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang melewati Danau Galilea. Danau Galilea disebut juga Danau Genesaret. Danau Galilea merupakan muara dari Sungai Yordan yang mengalir dari arah utara. Dalam keadaan biasa, Danau Galilea tampak tenang, tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi badai. Danau Galilea memang terletak di lembah yang dikelilingi bukit-bukit, sehingga memungkinkan angin bertiup secara tiba-tiba dari atas bukit. Yesus dan murid-muridnya sudah berada dalam perahu di danau itu. Dan Alkitab menceritakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 37. Pada waktu itu Yesus sedang tidur, mungkin kelelahan, setelah melayani orang banyak hingga sore, dan mereka membangunkan Yesus. Mengapa para murid membangunkan Yesus pada saat badai? Karena mereka begitu takut. Mungkin mereka sungguh-sungguh berada dalam keadaan hidup atau mati. Mereka menghadapi suatu badai yang paling besar dan mengejutkan. Juga karena badai yang dihadapi tidak biasanya, sehingga kata binasa menjadi hal yang sungguh-sungguh mereka khawatirkan. Padahal kalau dilihat bahwa hampir sebagian besar murid-murid Yesus adalah nelayan yang sangat berpengalaman dan orang-orang yang sudah terbiasa di laut dan tahu betul betapa mengerikannya bahaya yang menghadang mereka, sehingga para murid sangat ketakutan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Danau Galilea ini menggambarkan bahwa hidup kita di dunia ini tak luput dari ombak, taufan, dan gelombang yang ganas. Semua bisa terjadi, datang kapan saja, tanpa bisa diprediksi. Namun percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Murid-murid tak menyangka perahu mereka diterjang angin topan dan ombak besar, tetapi mereka tetap luput dari petaka karena semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan.
Sebesar apapun taupan dan badai mengamuk, semua tunduk pada otoritas Tuhan. Sekalipun para murid adalah orang-orang yang berpengalaman dalam hal melaut, mereka tidak mampu mengatasi badai. Bukti bahwa kepintaran, kehebatan, kekuatan, dan pengalaman manusia pun tak bisa menolong. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menenangkan badai hidup ini. Pertolongan kita bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Murid-murid selamat walaupun dalam amukan badai, karena mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur di buritan dan meminta pertolongan kepadanya. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab kita. Karena itu jangan pernah tinggalkan jam-jam doa. Doa kita akan menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, menenangkan amukan badai apa yang sedang menerpa hidup kita. Saat diserang badai, datanglah kepada Tuhan Yesus dan berserulah kepadanya. Dia sanggup memulihkan keadaan yang kita alami. Saudara-saudara yang kekasih, kita mungkin sedang berada dalam suatu badai sekarang ini. Situasi kita mungkin kelihatan sangat sulit, tetapi nats ini mengingatkan kita, badai ini pun akan berlalu. Artinya, kita tidak akan binasa mengelak dari badai kehidupan, namun kita memiliki Tuhan Yesus yang bukan hanya tenang dalam badai, melainkan juga dapat menenangkan badai. Untuk itu, perlu iman yang besar untuk mempercayai bahwa Tuhan yang sedang tidur tetap memperhatikan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami datang dan berseru hanya kepada Tuhan di saat-saat kami sedang menghadapi taupan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.